Kita akan coba lanjutkan di part ke-7, di mana kita akan coba menambahkan data dokternya. Langkah yang perlu kita siapkan yang pertama, kita akan bikin database-nya atau tabelnya di database rekam medis. Kita klik baru, kemudian saya namakan dengan T dokter. Datanya ID dokter, nama dokter, alamat, HP, kemudian saya tambahkan, ini saya bikin sederhana saja ya, tidak terlalu kompleks. Ada jenis kelamin, kemudian yang terakhir ada nama, alamat, HP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Oke, di sini saya setting date, kemudian integer, dan HP-nya saya pakai varchar, alamatnya varchar, kemudian nama dokternya varchar. Saya kasih 50, kemudian alamatnya saya kasih 50 juga, untuk HP saya kasih 30, kemudian jenis kelamin saya kasih 2, dan tanggal lahir tidak. Oke, karena ini wajib diisi semua, tak ternilainya tidak saya tandai, kemudian ID-nya saya kasih auto increment. Kalau sudah, saya tinggal klik simpan. Kalau database-nya sudah, sekarang kita akan coba bikin menunya. Di menu ya, kita akan ke file yang namanya view, folder view, kemudian index, dan klik menu. Kita akan buka. Kita akan coba tambahkan satu menu lagi, yaitu dokter ya. Oke, di sini saya tinggal copy saja. Sekarang kita sudah menambahkan, yaitu input data dokter, kemudian di page-nya kita arahkan ke page dokter ya. Ke page dokter. Oke, kita simpan. Kemudian yang perlu kita siapkan lagi yaitu di view halaman untuk atur root-nya. Jadi page dokter itu harus kita identifikasi di sini ya. Saya taruh di bagian master saja. Oke. Kita kasih nama dokter ya, karena di sini menunya dia diarahkan ke dokter. Dan ketika page dokter itu dia akan membaca file di view master data dokter. Ini nama filenya. Oke, kalau sudah, biar kita lebih cepat prosesnya, saya akan coba copy saja data pasien ini. Saya copy ya, saya paste, kemudian saya tinggal rename. Saya kasih nama data dokter. Nah, file data dokter ini harus sama dengan yang ada di file halaman. Kita tinggal coba buka filenya. Oke, tinggal kita ganti saja data dokter. Kemudian di sini saya ganti juga data dokter. Tabelnya yaitu tabel data dokter. Oke. Kalau sudah, tambah data pasien ya, ketika dia proses penambahan yaitu di file modal ini, dia akan memunculkan halaman modal atau pop-up modal. Isinya apa saja, yaitu satu, nama dokter ya, kita sesuaikan dengan tabel yang ada di database. Ada nama dokter, kemudian ada alamat, kemudian ada jenis kelamin, oke. Kemudian ada nomor HP dan tanggal lahir. Oke, di sini sudah masuk semua. Kemudian add-nya ya, tombolnya kita kasih nama add dokter. Oke, kalau sudah, sekarang untuk tabelnya ya, tabelnya ada nomor, nama dokter, kemudian alamat, jenis kelamin, HP, tanggal lahir, dan aksi. Oke, ini sudah benar. Kemudian dia akan select menggunakan function select, akan memunculkan dari tabel T dokter order by ID pasien ya. Dia akan mengurutkan berdasarkan ID dokter ya, berdasarkan entriannya berarti. Kalau sudah, sekarang while dia akan melakukan sebuah perulangan, yaitu mengambil dari query hasil ini. Oke, di sini saya bikin variabel data, kemudian isinya adalah ID dokter. Oke, ini nanti saya gunakan sebagai edit dan delete ya. Untuk penampilannya kan tidak menggunakan ID.
Oke, di sini saya tinggal tampilkan penamaannya adalah nama dokter, kemudian alamat, JK, HP, tanggal. Nah, di sini tanggal saya kasih nama tanggal lahir. Oke. Kalau sudah, ini tombol aksinya ya, edit dan delete. Oke, ini mengarah ke edit ID ini. Begitu juga yang delete berdasarkan ID yang sudah tertulis ya di variabel ID. Kalau dia proses edit, maka dia akan memunculkan sebuah pop-up edit data dokter. Oke. Kemudian yang diedit apa saja, yaitu nama dokter, kemudian ada alamat, kemudian ada jenis kelamin, oke sudah benar. Kemudian nomor HP sudah benar, tanggal lahir juga sudah benar. Kemudian dia punya tipe hidden yang dikasih nama IDP, yaitu isinya value-nya adalah variabel ID. Oke. Kemudian tombolnya untuk edit, saya kasih nama edit dokter. Ini untuk proses editnya harusnya sudah oke. Kemudian sekarang yang delete, pop-up delete-nya hapus data dokter. Apakah Anda yakin ingin menghapus data dengan nama ini? Ya, ini berarti field-nya namanya adalah nama dokter sesuai dengan kolom yang ada di sini. Oke, kemudian tombolnya saya kasih nama hapus dokter. Oke, sekarang coba kita jalankan ya. Kita jalankan, nanti datanya pasti kosong ya. Datanya pasti kosong karena kita belum melakukan proses input. Kita akan refresh, kemudian kita akan klik input data dokter. Dia pitch-nya sudah mengarah, sudah benar, file-nya juga sudah terbaca. Nama dokter, alamat, jenis kelamin, HP, tanggal lahir. Kita akan coba melakukan proses pop-up penambahan data. Nama dokter sudah benar, tapi ketika kita isi pasti dia belum jalan karena proses di modelnya belum kita kasih ya query untuk insert datanya. Maka kita perlu menambahkan di sini saya sudah melakukan include di model proses master. Jadi nanti create-nya kita akan taruh prosesnya di file namanya proses master.php. Kita akan cari filenya di rekam medis, kemudian model, ada proses master. Kita akan coba buka. Kita tinggal copy saja yang sudah ada, kita kasih ini add data pasien ya, biar benar untuk komennya. Kita tinggal copy ya, kita taruh di bagian bawah, komennya kita benerin data dokter. Kemudian tombolnya kita kasih tadi kan add dokter ya. Nah, tombol ini harus sesuai dengan yang ada di file add dokter, yaitu ini. Ini add dokter. Kalau sudah, saya bikin variabel nama, yaitu kiriman dari nama, yaitu dari ini ya. Oke, ini saya gunakan untuk apa? Saya gunakan hanya sebagai filter saja. Jadi ketika ada penamaan atau nama dokter yang sama, dia tidak akan bisa masuk ke tabel dokter. Oke. Kemudian di sini saya bikin variabel data untuk array-nya, yaitu kita sesuaikan dengan kolom-kolom yang akan kita input, yaitu nama dokter. Ya, penamaan yang ada di sini harus sama dengan yang ada di tabel dokter. Ada nama dokter, kemudian ada alamat, HP, JK, tanggal lahir. Oke, kalau yang di bagian post ini harus sama dengan yang ada di sini, name-nya. Nama, alamat, ya, jenis kelamin. Sekarang kita tinggal melakukan query, yaitu pemanggilan data atau cek data. Jika ada nama yang sama di tabel dokter, maka data itu tidak akan bisa masuk. Nah, saya menggunakan function select where, kemudian nama tabelnya, artinya jika saya memanggil ya dari tabel atau membaca dari tabel T dokter, di mana nama dokter, ini nama fieldnya, di mana nama dokternya sama dengan variabel nama. Kalau datanya ada, maka di sini variabel jumlah akan memunculkan nilai sejumlah datanya.
Ketika ada nama yang sudah masuk ke tabel T dokter, maka di sini akan muncul 1. Artinya ada 1 data yang sudah masuk ke tabel dokter. Kalau ada datanya, maka proses ini tidak akan dijalankan, proses create. Nah, di sini saya menggunakan logic jika variabel jumlah sama dengan 0 berarti datanya belum ada. Saya akan melakukan proses create atau insert data ke tabel T dokter. Yang saya masukkan apa? Yaitu variabel data, isian dari sini. Kolom-kolom yang ada di sini dan ini data yang akan kita masukkan. Oke, kemudian kalau proses datanya sukses, variabel add to tabelnya sukses, maka dia akan melakukan atau memunculkan sebuah pesan success entry. Dan saya akan larikan ketika sukses ke page dokter. Berarti di page yang sama. Kalau dia gagal, maka tetap saya akan larikan dia ke page dokter. Oke, kita akan coba jalankan. Kita refresh. Kita kasih nama Gilang atau Dokter Gilang. Kemudian alamatnya adalah Surabaya. Jenis kelaminnya laki-laki, nomor handphonenya kita masukkan, dan tanggal lahirnya kita juga masukkan. Kita coba klik simpan. Success entry, datanya sudah masuk. Ketika kita cek di tabel, dokter juga sudah masuk. Sekarang kita akan proses edit ya. Tadi di scriptnya kan kita sudah setting itu untuk editnya, tapi untuk proses editnya, query-nya yang kita belum ganti. Nah, di sini nama dokternya tidak muncul ya. Untuk alamat, jenis kelamin, ya, nomor HP juga sudah muncul semua. Kita akan coba benerin di nama ya, ketika proses edit. Oke, di proses edit ini tampilannya ini nama, kemudian di sini manggilnya fieldnya adalah nama dokter, kemudian jenis kelaminnya kita kasih tambahi label ya. Oke. Jenis kelamin. Oke, jenis kelaminnya sudah oke. Tadi yang kita refresh dulu ya. Kita refresh, ketika kita refresh, kalau tidak kita filter yang insertnya tadi, datanya pasti akan masuk. Ketika kita sudah melakukan filter, jika ada nama dokter yang sama, maka data tidak akan bisa masuk ya. Ini meminimalisir data ganda. Untuk proses editnya namanya sudah muncul, alamat juga sudah oke, jenis kelamin oke, nomor HP oke. Nomor HP-nya kita akan coba kasih BR ya. Oke, kita akan tambahkan di sini BR. Kita akan refresh lagi. Oke, sudah oke. Untuk tanggal lahirnya yang belum jalan. Untuk tanggal lahirnya kita cek di sini tanggal lahir sesuai dengan field dokternya. Oke, sekarang kita akan coba untuk bikin update-nya. Di sini tabelnya adalah edit dokter. Tetap kita arahkan ke model proses master ya. Tinggal kita copy saja yang bagian edit ya. Oke, kita taruh di bagian bawah. Dan ini tinggal kita ganti untuk komennya. Dokter, edit dokter. Edit dokter. Nah, ini harus sesuai dengan yang ada di name tombolnya. Tombol ini add, kemudian yang edit itu yang ini edit dokter, harus sama. Yang kita edit apa? Berdasarkan variable IDP. Variable IDP itu isinya adalah kiriman IDP, yaitu yang bagian hidden ya. Di bagian hidden ini, hidden kita kasih nama, name-nya adalah IDP, isinya adalah value ID ya, variable ID itu ini. Oke. Kemudian yang saya update itu apa saja, saya tinggal copy saja yang di bagian data ini. Jadi saya tidak usah nulis, kan pasti datanya sama yang kita edit ya. Mulai dari nama dokter, alamat, HP, JK, tanggal lahir, ini yang akan kita edit. Saya akan melakukan proses update menggunakan function update ya. Kemudian yang saya update adalah T dokter. Yang saya update itu apa saja datanya, yaitu data ini, variable data. Array berdasarkan apa kita ngeditnya, yaitu berdasarkan ID dokter, di mana ID dokter sama dengan variable IDP ini. Kalau dia success entry, success update ya.
Kemudian kalau dia sukses, kita akan larikan ke page dokter. Gagal, kita arahkan ke dokter. Oke, kita akan coba refresh dan kita akan coba jalankan untuk update-nya. Kita kasih nama Gilang 1, kita kasih 1, kita ganti ya, apakah datanya sesuai semua. Oke, Gilang 1 oke, perempuan oke, ini juga oke. Proses update-nya sudah jalan. Sekarang kita coba untuk yang delete-nya. Di bagian delete ya, oke, kita akan cek untuk pop-up-nya atau modalnya. Apakah Anda yakin ingin menghapus data dokter ini? Oke, ID-nya sudah tercatat sebagai hidden ya. Kemudian tombolnya adalah hapus dokter. Kita akan copy ya di sini. Oke, kita akan taruh di bagian bawah. Oke, hapus dokter. Di sini juga kita sesuaikan hapus dokter. Yang kita hapus saya menggunakan function delete. Kemudian yang saya hapus adalah T dokter dari T dokter. Kemudian berdasarkan apa? Berdasarkan ID dokter. Ya, kalau dia sukses, maka dia akan melakukan sukses hapus data. Ini pesannya. Dan kita larikan ke page dokter kalau sukses. Begitu juga kalau gagal. Oke, harusnya ini sudah sesuai. Kalau saya artikan di query-nya, yaitu saya akan melakukan proses delete, ya saya menggunakan function delete, kemudian yang saya hapus dari tabel T dokter berdasarkan ID dokter, yaitu ID berapa? Yaitu kiriman dari variabel ID P ini. Kita akan coba jalankan update-nya, delete-nya. Apakah Anda yakin ingin menghapus data dengan nama Dr. Gilang? Oke, saya hapus. Data sudah sukses kehapus. Untuk part 7 sekian dulu, nanti kita akan lanjutkan ke part selanjutnya.